Pasti lagi ketar-ketir, pusing tujuh keliling hakim yang memvonis Tom Lembong, Denny Arkan ya gitu kan ya, yang kemarin memvonis Tom Lembong 4,5 tahun penjara dan denda 750 juta. Sebab apa? Sebab kuasa hukum Tom Lembong ini melaporkan gitu kan ya hakim tersebut gitu kan ya, hakim-hakim yang memvonis Tom Lembong tersebut ke komisi yudisial. Waduh, tuh kan gitu kan ya, pasti nggak nyangka gitu kan ya bakal ada laporan ini seperti itu ya. Kita adalah ada abolisi terus ada laporan sampai seperti itu. Kita akan reaction gitu kan ya, pemberitaannya seperti apa dari Kumparan News. Hakim yang vonis 4,5 tahun penjara Tom Lembong dilaporkan ke Mahkamah Agung dan KY Komisi Yudisial gitu kan ya. Tom Lembong melaporkan hakim yang jatuhkan vonis 4,5 tahun penjara. Dan ini adalah hakim-hakimnya. Ini foto kita waktu awal-awal sidang Tom Lembong itu ya. Terus yang sisi kanan ini yang kepala botak ini kan kalau nggak salah udah jalannya persidangan di tengah jalan, terus dia ditangkap karena menerima suap gitu kan ya. Nah terus digantiin gitu kan, tapi yang tengah itu Pak Denny gitu kan, Pak Denny yang memvonis kemarin Tom Lembong gitu kan. Dan dilaporkannya kapan ya, Jumat kemarin kalau nggak salah ya, Jumat pas bertepatan dengan bebasnya Tom Lembong. Lalu bagaimana komentar-komentar positive people di akunnya Action Nation tersebut gitu ya. Dalangnya yang wajib diadili, hakim dan jaksa pasti ada yang nyuruh gitu ya. Mereka mungkin sekongkol dengan yang ada di waduh gitu ya. Baguslah buat efek jerah, negara hukum kau buat main-main. Bongkar terus orang di balik penjahat hukum. Kalau ditelusurin nanti akhirnya gitu ya. Ini sangat top ya gitu ya. Kapokmu kapan? Hahaha gitu ya. Lalu bagaimana kalau di laman pemberitaan yang lain gitu ya, positive people, kalau kita lihat komentar-komentar netizen seperti apa, kita lihat dari laman official iNews TV gitu ya. Tombol dukung Tom Lembong gitu ya, kasih pelajaran mulai sekarang hakim yang mempermainkan hukum dengan putusan boleh dilapor gitu. Dukung untuk Pak Tom Lembong. Pak Tom memang tidak bersalah karena sangkaan hakim sangat tidak masuk akal. Hakim pun tidak menyangka kalau Pak Tom Lembong dapat abolisi dari presiden. Ketar-ketir itu hakim sekarang gitu ya. Dan jaksanya sekalian Pak gitu ya. Terus tuh hakim berkecau ya vonis itu pesanan. Percuma kalau yang pesan tidak dihadirkan di persidangan. Nah itu tadi positive people. Tentu ya kan hakimnya nggak menyangka bahwa Mbak Tom Lembong ini bakal mendapat abolisi gitu ya. Salah sendiri dia nggak mendengarkan keterangan-keterangan saksi juga yang sebenarnya saksi-saksi yang dihadirkan justru itu meringankan Tom Lembong gitu kan. Apalagi impor gula gitu kan juga atas persetujuan presiden juga gitu kan ya. Kalau emang kebijakan tersebut dirasa merugikan negara, banyak kok proyek-proyek pemerintah yang merugikan negara gitu kan. Apakah proyek-proyek itu nanti diusutnya nunggu ganti pemimpin gitu kan ya. Jadi kayak ya ini sebenarnya nggak baik sih untuk Indonesia ke depan kalau memang istilahnya seorang menteri memberikan kebijakan dinilai merugikan negara terus dia tiba-tiba ditangkap gitu kan ya, padahal dia nggak menerima uang sepeser pun sama sekali. Kalau emang dia memperkaya pihak lain gitu ya, namanya perusahaan pasti mencari kekayaan lah gitu, mencari duit. Emang perusahaan ini mau mencari amal gitu kan, ya enggak juga gitu. Tapi kan ya poinnya adalah sebenarnya kan emang Tom Lembong nggak menerima apa-apa di situ gitu. Dan dia hanya meneruskan kebijakan-kebijakan sebelumnya dan pastinya atas perintah presiden. Nah pada akhirnya ya kalau gue waktu itu ketika Tom Lembong divonis seperti itu dan bisa seperti itu ya sebenarnya ya semua bisa kena ya, tunggu aja nanti gitu kan siapa pemimpinnya yang ganti, yang dulu-dulu bisa aja ditarik dengan dalih merugikan negara gitu kan. Apa itu nggak lebih mengerikan gitu? Jadi kayak jadi kekuasaan bisa berganti gitu ya, pastinya bisa ada dendam seperti itu pastinya gitu kan. Nah kalau menurut positive people gimana? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.